Hampir 2 bulan Indonesia berjuang melawan corona, pemirsa, bahkan sejumlah ahli scientists and even celebrities all want us to practice social distancing. Pemirsa, kita simak bersama data terbaru penanganan COVID-19 di tanah air yang akan disampaikan langsung oleh juru bicara penanganan. Yang sekarang terjadi itu pandemi COVID-19 kali ya, karena semuanya lagi pada heboh juga dan angka yang terjangkit atau terinfeksi juga semakin banyak setiap harinya. Jadi sekarang tuh lagi ada kasus pandemi COVID-19, sehingga masyarakat tuh harus berdiam diri di rumah. Seperti aktivitas outdoor tuh udah dilarang, dan juga sekolah-sekolah tuh sudah mulai melakukan program online teaching. Sebenarnya apa yang terjadi saat ini? Sebenarnya sekarang itu lagi pada pandemi COVID-19, di mana semua orang tuh seharusnya self quarantine ya, jadi stay at home gitu. Kenapa kita harus stay at home? Itu sebenarnya biar kita bisa memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Yang terjadi saat ini adalah kita sedang dihadapkan oleh wabah COVID-19, di mana wabah ini sangat mematikan dan sudah mendunia. Kalau self quarantine sendiri saya udah sekitar 56 hari, 57 hari. Pokoknya udah hampir 2 bulan bener-bener gak keluar rumah sama sekali. Jadi untuk karantina sih palingan sekitar 2 bulanan. Tapi juga nggak 2 bulanan penuh sih, kayak keluar kalau ada kepentingan yang penting, kayak beli bahan-bahan makanan. Udah berapa lama ngelakuin karantin? Udah sekitar 2,5 bulan kurang lebihnya. Lalu untuk menjawab pertanyaan nomor 2, dengan adanya COVID-19 kita diharuskan untuk self quarantine. Saya sendiri sudah menjalankan self quarantine selama kurang lebih 2 bulan. Menurut saya sih social awareness tuh ketika kita peduli sama orang lain yang ada di lingkungan kita tanpa memandang latar belakangnya siapa, dari mana, pokoknya kita peduli sama sesama manusia gitu ya. Jadi kita bisa aplikasikan rasa peduli itu di lingkungan masyarakat, lingkungan sekitar kita. Itu menurut saya sih social awareness tuh seperti itu. Jadi menurut saya social awareness itu adalah kemampuan seseorang dalam menempatkan posisinya dirinya sendiri ke dalam posisi orang lain. Intinya sih kayak berempati. Jadi menurut aku social awareness itu kesadaran diri kita terhadap lingkungan sosial gitu. Kayak misalnya kita menghargai sesama, kita membantu sesama, kita memiliki rasa empati, kayak gitu sih menurut aku. Lalu untuk menjawab pertanyaan nomor 3, social awareness adalah kesadaran seorang individu untuk lebih memperhatikan dan juga dapat ikut berpartisipasi atau berperan dalam menghadapi situasi yang ada. Upaya yang udah saya lakuin untuk social awareness ya. Kalau upaya yang udah saya lakuin untuk social awareness itu paling basic itu ketika kita self quarantine sendiri di rumah. Jadi dengan hal-hal kecil kayak gitu aja emang susah, tapi pasti dengan hal-hal kecil kayak gitu pasti berpengaruh. Secara nggak langsung kita udah istilahnya memutuskan jalur penyebaran COVID-19 gitulah secara nggak langsung. Dan kalau yang satu lagi tuh, waktu itu saya sempat dengar rumah sakit di Kalimantan itu kekurangan APD, mulai dari kayak APD sama masker N95. Jadi saya sumbangkan stok masker yang saya punya, dan saya juga donasi dari makanan untuk ke rumah sakit di Kalimantan yang rada-rada pelosok gitu, karena mereka juga nanganin pasien COVID-19 juga kan. Jadi paling itu sih saya bantu untuk perawat dan dokternya. Jadi upaya-upaya yang saya lakuin sih untuk di pandemik ini paling menaati aturan pemerintah tentang peraturan COVID-19, seperti cuci tangan, keluar memakai masker, dan juga
jangan keluar rumah bila nggak ada kepentingan yang penting. Upaya yang saya lakukan, jadi beberapa kali saya membantu orang-orang dengan memberikan makanan atau sembako kepada orang-orang yang membutuhkan, kayak Gojek, pengemis. Jawab pertanyaan nomor 4. Upaya yang saya sudah lakukan adalah dengan menjaga kebersihan, yaitu lebih rajin cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, memperhatikan barang yang saya sudah beli dari luar, lalu menggunakan masker jika saya berpergian keluar, makan vitamin untuk menjaga imun tubuh. Kalau tipsnya sendiri sih gimana ya, dari diri sendiri sih. Kalau misalnya kita sendiri udah ngerti social awareness itu seperti apa, kita udah paham, pasti kita tanpa disuruh pun kita udah inisiatif sendiri gitu. Kita udah inisiatif buat peduli sama orang, udah kebiasa juga peduli sama orang. Jadi walaupun hal-hal kecil, tapi saya yakin itu bakal membantu orang lain sih, dan pastinya nggak merugikan pihak manapun. Untuk tips sih paling harus ada mengingat bahwa kita tuh harus memperlakukan orang lain seperti diri kita sendiri. Soalnya kalau kita diperlakukan negatif sama orang lain juga, kita kan juga nggak terima gitu. Nah, jadi menurutku berbuat baik ke orang lain tuh penting banget. Ada tips untuk ngelakuin social awareness. Jadi ya kalau untuk sekarang ini ya, kalian bisa dengan menghargai keputusan pemerintah kalau kita tuh harus self quarantine, karena itu kan juga untuk kebaikan kita kan. Atau mungkin social awareness itu bisa dilakukan juga di media sosial dengan kamu posting-posting yang mengedukasi orang, yang misalnya untuk bisa menghargai seseorang gitu loh. Terus kamu juga bisa mungkin kasih komen-komen kalau misalnya kalian komen atau kalian posting di Twitter gitu ya, buat postingan kalian itu yang menghargai seseorang gitu loh, bukannya yang negatif ya, tapi yang positif. Tips untuk melakukan social awareness adalah dengan menyaring informasi yang saya terima, karena nggak semua informasi yang saya terima itu benar. Lalu juga menghindari kontak atau komunikasi langsung dengan orang luar. Menurut saya masyarakat Indonesia belum semuanya mengaplikasikan social awareness, soalnya di lingkungan kecil saya aja masih banyak yang belum mengaplikasikan social awareness. Pasti di luar sana masih banyak juga yang belum mengaplikasikan social awareness, karena kalau misalnya semuanya serentak udah ngelakuin itu, mungkin udah dari lama virus ini udah stop gitu. Jadi bisa dibuktikan dari berkembangnya, maksudnya terus bertambah angka yang terjangkit virus corona. Jadi pasti masih banyak orang yang belum begitu peduli sama sesama manusia gitu. Menurut saya masyarakat Indonesia masih belum berkontribusi secara maksimal dalam upaya-upaya pandemik ini. Kenapa? Karena masih banyak masyarakat yang mudik, dan juga masih ada beberapa orang yang beraktivitas di luar yang tidak penting gitu. Menurut aku masyarakat Indonesia sebagian ada yang sudah melakukan dan sebagian ada yang belum melakukan. Jadi kita bisa lihat aja nih dari masa corona ini, sebagian orang memang sudah mendengarkan aturan pemerintah untuk stay at home, ya mereka di rumah gitu loh. Dan ada juga mereka yang masih mengabaikan itu, jadi mereka masih nongkrong sama teman-teman, masih ketemu banyak orang. Nah, kayak gitu sih menurut saya. Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan social awareness, tetapi banyak juga yang belum. Dilihat dari orang-orang yang masih berpergian dengan tidak menggunakan masker dan juga masih melakukan kontak atau komunikasi secara langsung. Dan hal itu sangat berbahaya.